Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. An Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man tawafa bil baiti, siapa orang tawaf di Baitullah, wa shalla, lalu ia salat raka'ataini, 2 rakaat sesudah tawafnya, kana ka'itqi raqabatin, niscaya ada ia, yaitu seperti memerdekakan hamba sahaya. An Abdillah ibn Ubaid ibn Umar annahu sami'a abahu yaqulu li ibn Umar radhiyallahu anhu ma li la araka tastalimu ila hadaini ruknaini al-hajar al-aswad wa ruknal yamaniyah. Dari Abdullah bin Ubaid bin Umar bahwasanya Ubaidillah yaitu mendengar iakan bapaknya Abdillah yaqulu mengatakan si bapak Ibni Umar kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, mali, gerangan apa bagiku tidak melihat aku akan kau mengusap engkau kecuali pada 2 sudut ini, Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Faqala Ibnu Umar, maka berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, in af'al faqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna istilamahuma yahuttul khataya. Jika aku memperbuat, maka sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya mengusap Hajar Aswad dan Rukun Yamani yaitu dapat menggugurkan akan segala dosa. An Sayyidina Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu qala, berkata Abu Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhraja adzan min masjid, barang siapa mengeluarkan iakan kotoran dari masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, niscaya membangun oleh Allah baginya akan istana di surga. Wadah sampah di masjid, mau pengurus mau bukan, buang aja. An Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafara qabran, barang siapa menggali akan kuburan, jadi tukang gali kubur, kalau niatnya lurus, banallahu lahu baitan fil jannah, niscaya membangun Allah baginya akan istana di surga. Wa man ghassala maitan, siapa memandikan iakan mayit, niatnya lurus, kharaja min dunubihi, niscaya ia keluar dari dosa-dosanya, kaya mawaladatu ummuh, seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Wa man kafana mayitan, barang siapa mengkafani ia akan mayit, kasahullahu min hulalil jannah, niscaya memberi pakaian akan dia oleh Allah dari perhiasan surga. Wa man azza hazinan, siapa orang yang takziah kepada orang yang berduka, albasahullahu taqwa, niscaya memakaikan dia oleh Allah akan baju takwa. Wa shalla ala ruhihi fil arwahi, dan bersolawat oleh Allah atas ruhnya pada ruh-ruh orang saleh. Wa man azza musaban, siapa orang yang takziah kepada orang yang terkena musibah, kasahullahu khullataini min hulalil jannah, niscaya memberi pakaian padanya oleh Allah akan 2 pakaian dari pakaian-pakaian surga, la taqumu lahumat dunya, yang tidak bernilai bagi keduanya oleh dunia, enggak ada bapaknya. Wa manitaba janazatan, siapa orang menghantar akan jenazah hatta yuqda dafnu, sehingga kelar oleh penguburannya, kataballahu lahu salasa qararit, niscaya manusia Allah baginya akan ganjaran 3 qirat. Al-qiratu minha a'dhamu min jabili Uhud, adapun sekirat daripadanya yaitu lebih besar daripada segede gunung Uhud. Wa man kafala yatiman aw armalatan adallahu Allahu fi dhillihi wa adkhalahu jannatah, siapa yang menanggung, menjamin, ngurusi anak yatim atau janda tua jompo, niscaya menaungikan dia oleh Allah pada naungan Allah dan memasukkan Allah kan dia ke surga.
An Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala berkata Ali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ghassala maitan, siapa orang yang memandikan akan mayit wa kafana, dan ia mengkafani mayit wa hannatah, memberikan cendana ia akan mayit wa hamalah, dan ia memikul akan mayit wa shalla alaih, lalu ia mensolatkan atas mayit wa lam yuhsi alaihi ma ra'a, dan ia tidak membeberkan atas mayit apa yang ia lihat, kharaja, niscaya ia keluar min khati'ati daripada dosa-dosanya, misla yauma waladathu ummuh, seperti hari dilahirkan oleh ibunya. A'malun makaniyah, amal-amal yang bangsa tempat. An Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatun fi masjidi hadza, adapun satu kali salat di masjidku ini, afdalu, yaitu lebih afdal min alfi salatin, dari ketimbang dari 1000 kali salat fi masiwa, pada barang yang selain masjidku, ilal masjidil haram, kecuali masjidil haram, wa salatun fil masjidil harami, adapun salat di masjidil haram, afdalu, yaitu lebih afdal min mi'ati alfi salatin fi masiwa, ketimbang daripada 100.000 kali salat pada barang yang selain masjidil haram. Ini keutamaan tempat. An Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, la tushaddur rihal, tidak diikat oleh kendaraan. Artinya tidak ada ajaran bepergian yang dapat ganjaran gede illa salasati masajid, kecuali menuju 3 masjid. Al-Masjidil Haram, menuju Masjidil Haram, wa Masjidil Rasul, dan Masjid Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa Masjidil Aqsa, dan Masjid Aqsa. Kalau kemari kita disuruh, ini punya keutamaan. Maksudnya selain masjid yang 3 ini, sama aja. Ente sholat di Muflihun, ente sholat di Istiqlal, sama aja ganjarannya Kalau yang 3 ini, Masjidil Haram 100.000, kalau Masjid Nabawi 1000, kalau Masjid Aqsa 500, selebihnya sama. As-salatu fi Masjidil Aqsa, adapun satu kali salat di Al-Aqsa, faqallahu asrah, moga-moga melepas Allah akan tertawannya Masjidil Aqsa dari tangan orang-orang Zionis. Hai surawa Ahmad, sekira-kira berarti Imam Ahmad wa Nasa'i wa ghairuhuma, dan sering keduanya, wa sahahu Ibnu Hibban, dan mensahihkan akan hadis ini oleh Ibnu Hibban wal Hakim. An Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna Sulaiman bin Dawud, sesungguhnya Nabi Sulaiman putra Dawud, sa'alallah tabaraka wa ta'ala, yaitu memohon pada Allah tabaraka wa ta'ala salasan 3 kali, fa'antahu isnataini, 3 perkara, maka memberikan Allah akan Nabi Sulaiman akan 2 perkara saja. Wa arju an yakuna qad a'tahu salisa, dan aku berharap bahwa ada ia, yaitu sungguh memberikan Allah pada Sulaiman akan yang 3-nya. Apa tuh? Sa'alahu mulkan, meminta Nabi Sulaiman kepada Allah akan kerajaan, la yambaghi li ahadin min ba'di, yang tidak pantas bagi seorang pun dari sesudah dia, fa'antahu iyahu, maka memberikan Allah kepada Nabi Sulaiman akan itu kerajaan. Wa sa'alahu hukman yuwati hukmah, dan meminta Nabi Sulaiman akan kepada Allah akan satu hukum yang menepati akan hukum Allah. Fa'antahu iyahu, maka memberikan oleh Allah akan Nabi Sulaiman akan hukum itu. Wa sa'alahu man atahadal baita yuridu baital maqdis la yuridu bi illa salata fihi an yakhruja minu kaya mawladathu ummuh, dan meminta Nabi Sulaiman pada Allah, siapa orang yang datang ke bait ini, maksudnya Baitul Maqdis, tidaklah ia menginginkan dengan Baitul Maqdis kecuali salat di dalamnya. Meminta apa? Bahwa keluar daripadanya seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa arju an yakuna Allah qad a'tahu salis, aku berharap bahwa adalah Allah itu sungguh memberikan pada Sulaiman akan yang 3 ini. An Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, berkata Ibnu Umar, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba raqiban wa masyan, adalah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendatangi mondar-mandir ke Masjid Quba padahal berkendara dan jalan kaki. Fa yusalli fi raka'atain, lalu salat Nabi di Quba akan 2 rakaat, ulang aja. An Sayyidina Sahl bin Hunayf radhiyallahu anhu qala, berkata Sahal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baiti, barang sebab berwudu di rumahnya, maksudnya di hotel.
kalau kita orang yang pergi ke Madinah. Summa ata Masjid Quba, kemudian ia datang ke Masjid Quba, fa shalla fi sholatan, lalu ia salat di Quba, akan salat apa saja. Kana lahu ka ajri umratin, saya ada baginya seperti ganjaran umroh. An Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, berkata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an aquda ma qaumin yadhkuruna Allah min salatil ghadat hatta tatlu'a syamsu ahabbu ilayya min an utiqa arba'atan min waladi Ismail. Demi Allah, demi sesungguhnya bahwa aku duduk bersama satu kaum berzikir kepada Allah daripada sholat subuh sampai terbit matahari. Duduk aja di masjid ngaji, kayak baca Quran, kayak baca sholatnya sampai terbit. Itu lebih disukai kepada aku ketimbang daripada bahwa aku memerdekakan 4 orang budak daripada anaknya Nabi Ismail. Wala anak muda maqam yadhkurullah min sholatil asri lan tagruba syamsu ahabbu ilayya min a'tiqa arba'atan. Demi sesungguhnya bahwa aku duduk bersama kaum berzikir pada Allah daripada sholat asar sampai bahwa terbenam matahari, itu lebih disukai kepadaku ketimbang daripada bahwa aku memerdekakan 4 orang budak. An Sayyidina Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala, berkata Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qada ahadukum sholata fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salati. Apabila telah selesai seorang kamu akan sholat di masjid, maka hendaklah membuat bagi rumahnya akan bagian daripada sholatnya. Kalau di masjid sholat berjamaah, di rumah sholat sunat, jangan enggak pulang ke rumah sholat. Fa inna Allah ja'ilun fi baiti min salati khairan, maka sunnah Allah yaitu membuat di rumahnya daripada sholatnya dia akan kebaikan yang sempurna, yang banyak. Warwa Ibnu Majah an Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, berkata Umar, qala liyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda bagiku oleh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhalta ala maridin, apabila kamu masuk atas orang sakit, mananya membesuk, famurhu, kau suruh saja orang sakit, yad mulak, berdoa untukmu. Orang sakit suruh doa. Kenapa? Fa inna du'ahu ka du'ail malaikat, maka sebenarnya doanya orang sakit yaitu seperti doanya malaikat, manjur. An Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala, berkata Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala fi suqin, siapa orang yang membaca doa ketika masuk pasar, doanya begini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadil khair yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, kataballahu lahu biha alfi hasanah. Niscaya menuliskan Allah baginya dengan doa tadi 1.000.000 kebaikan. Wa maha anhu biha alfi sayyi'ah, dan Allah hapus darinya dengan doa tadi 1.000.000 dosa. Wa bana lahu baitan fil jannah, dan Allah bangun baginya istana di surga. An Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marra rajulun bi husni syajaratin ala dhahri tariqin. Pernah lewat oleh seorang laki-laki bertemu dengan dahan pohon di atas pinggir jalan. Faqala, lalu ia berkata, wallahi la unhiyanna hada anil muslimin la yudhim, demi Allah sungguh aku singkirkan akan ini dahan dari kaum muslimin, jangan mengganggu dahan ini kepada mereka. Dikerjain, fa udkhilal jannah, maka dimasukkanlah ia ke surga. An Sayyidina bin Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, berkata Abdullah bin Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza maratum bi riyadil jannah fartamu, apabila kamu lewat bertemu dengan taman surga, maka mampirlah, singgahlah. Kila, ditanya, ya Rasulullah, wa mariyadul jannah, apa itu taman surga? Qala majalisul ilmi, majelis taklim. Wa fi riwayatin Tirmidzi wa Ahmad an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hilaqud dzikri, lingkaran zikir, majelis zikir, sama maksud zikir itu ilmu. Amal zamaniyah, amal fadilah daripada bangsa waktu. An Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jum'ah faqal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu pernah menerangkan akan hari Jumat keagungannya. Lalu Nabi bersabda, fihi saatun, di hari Jumat itu ada waktu, la yuwafiqu abdun muslimun, yang tidak menepatikan waktu itu oleh seorang hamba yang muslim, wa huwa qaimun yusalli, padahal dia berdiri sedang salat, yas'alullaha ta'ala syai'an, ia memohon pada Allah akan sesuatu, illa, melainkan a'tahu iyyahu, memberikan Allah akan dia akan sesuatu itu, wa asyara biyadi, dan isyarat tadi dengan tangannya,
yuqalliluha, menganggap sebentar, sedikit akan waktu. Biasanya antara khatib dua khutbah lagi duduk tuh, itu paling manjur, ente sebut aja minta hajatnya. Warwa Ibnu Majah an Sayyidina Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala, berkata Abdullah bin Salam, qultu, aku berkata, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang duduk. Inna lanajidu fi kitabillah fi yaumil jum'ati sa'atan la yafiq abdul mu'min sallallahu azza wa jalla fi syai'an illa qadallahu hajatah. Sesungguhnya kami para rahib Yahudi, sungguh kami mendapati di dalam kitab Allah Taurat, pada hari Jumat itu ada waktu yang tidak menempatikan waktu itu oleh seorang hamba yang mukmin. Ia sholat, ia memohon pada Allah Azza wa Jalla pada waktu itu akan apapun, melainkan menunaikan Allah baginya akan hajatnya. Qala Abdullah, berkata Abdullah, fa asyara ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu isyarat kepadaku oleh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, au ba'da sa'ah, atau sebagian waktu, sebentar doang. Fakultu sadaqta, benar engkau. Au ba'da sa'ah, qultu ayu sa'atin hiya, waktu kapan itu? Qala akhiru sa'atin min sa'atin nahar, akhir waktu daripada waktu siang, menjelang maghrib hari Jumat, itu manjur banget. Qultu innaha laysat sa'ata sholatin, sesungguhnya waktu itu bukan waktu sholat. Qala, Rabi bala, betul. Innal abdal mu'min idza sholat summa jalasa la yujlisu illa sholat fa huwa fi sholatin, sesungguhnya seorang hamba yang mukmin apabila telah sholat kemudian duduk, ia tidak mendudukkan akan dia kecuali oleh sholat, maka dia itu di dalam sholat maksudnya. An Sayyidina Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala, berkata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah arba'un wa syurra sa'atan, sesungguhnya siang Jumat dan malam Jumat totalnya 24 jam. Laisa fiha sa'atun illa walillahi fiha sittu mi'ati atiq minan nar, tidak ada pada 24 jam dari hari Jumat itu satu waktu pun, melainkan bagi Allah padanya ada 600 orang yang dibebaskan dari neraka. Zada ba'dur ruwat kulluhum qad istaujaban nar, seluruh mereka itu sungguh berhak masuk neraka. Jumat itu ada orang yang diberi oleh Allah hidayah, yang tadinya catatannya masuk neraka dirombak jadi ahli surga di hari Jumat. 600 orang setiap Jumat, satu jamnya. An Sayyidina Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala, berkata Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu ilallahi hajah, man kanat, siapa ada baginya kepada Allah oleh satu kebutuhan, utang banyak, warung pengen laris, belum laku-laku, udah hampir 2027, atau apa aja, au ila ahadin, atau kepada seseorang min bani Adam, ngajuin proposal biar cair. Bagaimana caranya? Falyatawaddo, maka hendaklah ia wudu. Falyuhsinil wudu'a, maka hendaklah ia baguskan akan wudu, sunat-sunatnya dikerjain. Sumaliyusolli rokaatin, kemudian setiakan 2 rakaat, salat hajat namanya, bacanya kuliah kulhu. Sumaliyusni ala Allah, kemudian hendaklah memanjatkan puji-pujian kepada Allah. Waliyusolli ala nabi, kemudian membaca salat as nabi, jadi biasa alhamdulillah, salawat sallallahu alaihi wasallam. Sumaliyakul, kemudian ia mengucapkan doa ini, la ilaha illallahul halimul karim, subhanallah rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli ith, la tada'li damban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala hajatan hiya laka ridwan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Tiada Tuhan kecuali Allah yang maha penyabar lagi maha pemurah. Maha suci Allah, Tuhan pemilik arsy yang agung. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Aku mohon kepadamu ya Allah, segala penyebab-penyebab datangnya rahmatmu dan kuatnya daripada ampunanmu, dan keberuntungan dalam setiap kebaikan, keselamatan dari segala dosa. Jangan biarkan bagiku suatu dosa pun melainkan kau ampuni, dan jangan biarkan satu kesusahan melainkan kau lapangkan. Jangan biarkan satu hajat yang dia itu bagimu ada ridho, melainkan kau tunaikan sekarang juga ya arhamar rahimin. Wazad Ibnu Majah,
menambahkan oleh Ibnu Majah, summal yas'alillah, kemudian minta dia sama Allah habis doa ini, habis arhamar rahimin tuh, min amrid dunya wal akhirah, masya apa yang dia mau, fa innahu yuqaddaru, maksudnya yaitu ditakdirkan, mesti dikasih. Habis arhamar rahimin, duit ya Allah, duit ya Allah, duit ya Allah, kasih. A'mal musimiyah, a'mal musiman, jadi tidak tiap waktu ibadahnya. An Sayyidina Zaid ibni Khalid al-Juhani radhiyallahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fattara shaiman, barang siapa memberi buka kan orang puasa, ya setahun sekali lah takjil, kan musiman, kana lahu mislu ajrihim min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an, niscaya ada baginya seperti ganjaran orang-orang puasa tanpa bahwa berkurang dari ganjaran mereka akan sedikit pun. An Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan, siapa orang berpuasa pada bulan Ramadan setahun sekali, imanan wa ihtisaban, padahal beriman dan mengharap ganjaran kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, niscaya diampuni baginya apa yang terdahulu daripada dosa-dosanya. An Sayyidina Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, man shoma Ramadan, siapa orang berpuasa bulan Ramadan sumat ba'u sitan min Syawalin, kemudian ia memperiringi puasa Ramadan dengan 6 hari bulan Syawal, kana kasyamid dahri, maka adalah ia itu seperti puasa setahun penuh. An Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma yaum Arafah, barang siapa berpuasa ia pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, ghufira lahu sanatun amama wa sanatu khalfahu, maka diampunkan baginya setahun dosa di depannya dan setahun dosa di belakangnya. Wa man shoma Asyura ghufira lahu sanatun, siapa orang puasa tanggal 10 Muharram hari Asyura, maka diampunkan baginya dosa setahun. An Sayyidina Abil Abbas Abdullah ibn al-Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li imra'atin ansari yuqalu laha Ummu Sinan, bahwa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda kepada seorang perempuan dari kabilah Ansor yang dinamakan baginya Ummu Sinan, ma mana'aki an takuni hajjati ma'ana, kata dia nih, kata Nabi, apa yang menghalangi kamu bahwa kamu menjadi yaitu haji kamu bersama kami. He Ummu Sinan, ngapa nggak ikut haji wada bareng sama saya? Ngapa? Qalat, kata Ummu Sinan, nadihani kana li abi fulan, yakni zawjiha hajjahu wa wabnu ala ahadihima wa kana al-akhar yasqi alaihi gulamuna. Nadihani, dua orang yang sudah senja adalah dua bagi abi fulan. Zawjiha maksudnya suaminya, ia haji dan anaknya atas salah satu keduanya. Wa kanal akhar, dan adalah yang lainnya, yasqi alaihi gulamuna, menyirami atasnya oleh anak-anak kami. Qala, kata Nabi, fa umratun fi Ramadan taqdi hajjatan aw hajjatan mai, umrah di bulan Ramadan yaitu menyamai haji atau berhaji bersamaku. Intinya begini, Ummu Sinan gak ikut haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia sedih, nangis, berduka, kesel diri, ngapa gak ikut haji bareng sama Nabi. Maka dia minta sama Nabi, ya Rasulullah, saya pengen haji bareng sama engkau. Kata Nabi, wis kamu umroh aja di bulan Ramadan, itu sama ganjarannya kayak haji bareng sama saya. Haji bareng sama Nabi sekali, jadi umroh di Ramadan sekali, sama umroh berbulan berhari-hari 11 bulan masih gedean umroh di Ramadan ganjaran. An Sayyidina Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu qala, berkata Buraidah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nafaqatu fil haji, uang yang dibelanjakan pada untuk haji atau umroh, kan nafaqati fi sabilillah, itu seperti uang yang dibelanjakan pada perang sabil, bisa bimiati di'fin, dengan bandingan 700 kali lipat. Ente nyumbang 1 juta untuk perang sabil, ente duit disedekain di Mekah 1 juta, masih gedean. Ente ratusan 1 juta, 1 juta sama 700, jadi 1 juta 700 itu berapa itu tuh?
700 juta. Ente nyedekain duit 700 juta buat perang Sabil, ama sejuta dibagi-bagi di Mekah buat haji, buat umroh. Gedean itu duitnya buat haji. Wa qala Ibnu Rajab fi Lataifil Ma'arif, berkata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, fihi dalilun, pada hadis ini ada dalil ala anna nafaqata fil haji wal umrah tadkhulu fi jumlatin nafaqati fi sabilillah, bahwa uang yang dibelanjakan untuk haji dan umrah yaitu masuk pada jumlah pembiayaan pada perang Sabil. Wa hiya makhlufatun 'alal haji liqali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kamarul baqi fi syu'abil iman al-hujjal Umar wa Abdullah, padahal dia yaitu dipakai atas orang-orang yang haji, padahal digunakan untuk dia karena ada sabda Nabi karena ada sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, al-hujjaj wal Umar wa Abdullah, orang yang haji, orang yang umroh itu tamu kehormatan Allah. In sa'alu, kalau mereka meminta sama Allah, u'tu, niscaya mereka diberikan. Wa in da'au, kalau mereka berdoa, ujibu, niscaya mereka dijabah. Wa in anfaqu, kalau mereka itu membelanjakan, ukhlifa, niscaya diberikan ganti berlipat-lipat alaihim, atas mereka. An Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, yattali'ullahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban, melihat Allah kepada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, fayaghfiru, maka Allah ampuni li jami' khalqi, bagi seluruh makhluknya, ila lil musyrikin, kecuali bagi orang musyrik, auli musyakhin, atau orang yang bermarah-marahan. A'mal ijtimaiyah. Rawal Tabarani fil Mu'jamil Awsat an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dalam riwayat Tabarani dalam kitabnya Mu'jamil Awsat dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innal mu'min, sesungguhnya orang mukmin itu idza laqiyal mu'min, apabila berjumpa dengan orang lain mukmin yang lain, fasallama alaihi, lalu ia mengucapkan salam atas si mukminah, wa akhadha biyadi, lalu memegang si mukmin, pertama tuh dengan tangannya mukminah, tangan mukmin temannya tuh, fasafahu, lalu ia bermusafahat bersalaman, tanasarat khotoyahu, niscaya rontok dosa-dosa keduanya, kama yatanasaru waraqus syajar, sebagaimana rontok oleh daun-daun pohonan. Kita ketemu teman, assalamualaikum, pegang tangannya, selaman, begitu. Itu dengan selaman dosa kita habis. Itu begitu, dengan selaman doang. Gedenya. An Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ma min abdaini mutahabbaini, tidaklah daripada dua orang hamba Allah yang saling mencintai fillah, karena Allah, yastaqbilu ahaduhuma sahibahu, ia menjemput salah satu keduanya akan temannya. Artinya menjemput itu maranin kalau datang tuh, jangan di rumah aja, disamperin, nyamperin. Fayusafihu, lalu ia mengajak salaman akan sahib. Wa yusalliyani ala nabi, dan keduanya baca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa, mereka lam yaftariqatillah, berpisah keduanya, hatta tughfaru dzunubuhuma, sehingga diampuni dosa keduanya, mata qaddaminhuma wa mata akhar, apa yang terdahulu dari keduanya dan apa yang terkemudian. Warwa Abu Dawud dan Sidil Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma qala, berkata Bara', qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idal taqal muslimani, apabila berjumpa dua orang muslim, fatasafaha, lalu ia selaman keduanya, wa hamidallah, lalu keduanya membaca alhamdulillah, wastaghfarah, lalu kedua membaca astaghfirullah, ghufira lahuma, niscaya diampunkan bagi keduanya. An Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kafaratu, adapun perkara-perkara yang menggugurkan dosa, satu, it'amut ta'am, ngasih makan, wa ifsa'us salam, menebarkan salam, wa salat bilail, dan salat pada malam hari, wa nasuniyam, dan sementara orang-orang yaitu pada tidur nyenyak. An Sayyidina Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu qala, berkata Buraidah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man andara mu'siran, barang siapa memberi tempo kepada orang miskin, bayar utang, enggak punya, begitu, orang kesulitan tuh, falahu bi kulli yaumin mislu sedekah, maka baginya dengan tiap-tiap hari sepertinya bernilai sedekah. Jadi kalau kita ngutang nama kita 100.000, janjinya seminggu, udah seminggu kita tagih nggak ada,
kita ya udah kita tunggu saban hari kayak sedekah 100.000, kalau sejuta ke sedekah sejuta, begitu nungguin dia sampai ada gitu. Nggak usah ente orek-orek pagernya sampai diinjak juga perutnya keluarnya tinja, nggak bakalan duit karena nggak ada begitu. Qala summa sami'tuhu yaqulu, berkata Buraidah, kemudian aku mendengar Nabi bersabda, man anzara mu'siran, barang siapa nungguin memberi tempo kepada orang yang kesusahan, bayar hutang, falau bikul yaumin mislaihi shadaqah, maka baginya pada setiap harinya 2 perumpamanya dari segi sedekah. Fakultu sami'tuka ya Rasulullah taqulu man andara mu'sir falu bikul yaumin mislu sedekah. Suma sami'tuka taqulu man andara mu'sir falu bikul yaumin mislai sedekah. Aku mendengar engkau Rasulullah bersabda, siapa yang memberi tempo kepada orang kesulitan maka baginya setiap hari sepertinya dari segi sedekah. Kemudian aku dengar lagi engkau bersabda, siapa yang menungguin orang yang kesulitan maka baginya pada setiap harinya 2 perumpamanya dari segi sedekah. Qala lahu, Nabi bersabda kepadanya, bikuli yaumin shadaqatun, setiap harinya bernilai sedekah qabla an yahiladain, sebelum bahwa jatuh tempo oleh utang. Fa idza haladain, maka apabila telah jatuh tempo oleh hutang, fa andara, lalu dia nungguin lagi karena enggak ada, falahu bikuli yaumin mislaihi sedekah, maka baginya pada setiap hari 2 perumpamanya dari segi sedekah. Kita minjemin teman kita, kayak kita sedekah, kita minjam 100.000, janjinya sebulan, sebelum sebulan kita sama dengan saban hari sedekah 100.000, 100.000, 100.000. Sesudah sebulan kita tagih, belum ada, sama dengan sedekah 200.000, 200.000, 200.000, begitu. Tadi kayak begitu. Duit utuh tapi dapat ganjaran sedekah, beruntung. Warawal Bukhari wa Muslimun an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana rajulun yudayyinun nas, ada dulu seorang laki-laki yaitu ngutangin akan orang-orang, fakana yaquli fatah, maka adalah dia yaitu mengatakan bagi budaknya, idza ataita mu'siran, apabila kamu datangi akan orang yang belum mampu bayar hutang, fatajawaz anhu, maka maafin daripadanya. La'allallah an yatajawaza anna, moga-moga Allah memaafkan dari kita. Kalau belum ada, lo jangan paksa-paksa, biarin aja, tungguin sampai ada. Falaqi Allah, maka ia berjumpa dengan Allah, yani mati, fatajawaza anhu, maka memaafkan Allah daripadanya. Kalau orang punya utang, biarin aja, kayak begitu. An Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man andara mu'siran, barang memberi tempo kepada orang yang kesulitan bayar hutang, awadu alahu, atau mengkorting baginya, ya udah bayar separuh aja, adzallahu Allahu yaumal qiyamah, niscaya menaungi akan dia oleh Allah pada kiamat, tafadili arsi, pada hari di bawah naungan arsy-Nya Allah, yaumal la illa dillu, pada hari tiada naungan kecuali naungan Allah. Wa qaulu awadu alahu, manau tarakalahu syai'an mimma alaihi wa asqata, ia membiarkan baginya akan sesuatu di apa yang wajib atasnya dan mengurangi akan dia korting. Ya, utang 100.000, ya udah dibayar 70 aja lah. Nah, itu gitu. An Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada an tustajaba da'watuh, barang siapa ingin bahwa diijabah doa-doanya, wa antuk syafa kurbatu, dan bahwa dihilangkan kesusahannya, falyufarrid, maka hendaklah memberi kelonggaran, an muksirin, daripada orang yang kesulitan bayar utang. Begitu. Ini saya kasih amalan biar ente melek, dan ini amalan paling manjurnya amalan. Begini, ente ngutangin orang, si A ngutang sama kita, sama ente dah, berapa? 1 juta. Kebanyakan orang nggak paham, lalu datang ke kiai minta amalan biar tuh orang bisa bayar utang. Tuh namanya orang bodoh. Yang kayak begitu tuh. Tuh lagi minta sama kiai, apalagi minta sama polisi buat nemenin, tambah hilang duit lagi. Begitu. Ini minta sama kiai, kiai biar sana tuh bayar utang. Gitu. Dikasih amalan sama kiai, lu baca Yasin 10 kali saban malam. Maka ente baca Yasin lah saban malam 10 kali. Biar dia bisa bayar. Itu maknanya biar dia kaya.
Biar ente paham, biar dia kaya. Sebab kalau dia kagak kaya, kagak bakalan bayar utang. Maka ente baca Yasin. Setelah sebulan dia kaya, dapat tuh duit 1 juta. Ternyata bukan sama ente doang ngutangnya, banyak orang juga. Ada yang lebih berani, maka ditagih sama orang lain. Ente wirid lagi, biar dia punya duit. Ente wirid lagi, biar dia punya duit. Lah kapan ente kayanya? Daripada pegal begitu, mendingan baca Yasin, wiridin diri sendiri biar kaya. Begitu. Udah, duit yang sama orang lupain. Di akhirat kita ingat 1.000 perak, balasannya 1.000 rakaat sholat dia. Udah itu aja. Bon robek urusannya nanti di akhirat. Udah gitu aja. Jangan puyang-puyang. Daripada ente wirid biar dia biar utang. Ya, itu biar kaya dia. Begitu. Mendingan doain diri biar kaya, enak. Gitu. Rugi. An Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, al muslim akhul muslim, muslim itu saudara bagi muslim yang lain. La yadlimu, tidak mendolimi si muslim akan saudaranya, wala yuslimuhu, dan tidak menyusahkan si muslimu akan muslimi. Wa man kana fi hajati akhi, barang siapa ada ia pada keperluan saudaranya, karena Allah fi hajatin, saya adalah Allah, yaitu pada hajatnya dia. Wa man faraja'an muslimin kurbatan, barang siapa melapangkan ia daripada muslim akan kesusahannya, farajallahu anhu kurbatan min kurubati yaumil qiyamah, bisa melapangkan Allah daripadanya akan kesusahan daripada segala kesusahan hari kiamat. Wa man satara musliman, siapa orang menutupi aib akan muslim yang lain, satarahullahu yaumil qiyamah, bisa menutupi oleh Allah pada hari kiamat. An Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu rafa'ahu, memarfukan Umar akan hadis ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, afdalul a'mal, adapun paling afdalnya amal, idkhalus surur, yaitu memasukkan kegembiraan alal mukmin, atas mukmin yang lain. Kasih senang aja. Kasauta auratahu, kau beri pakaian, kau tutupi akan auratnya. Au asba'ta ju'atahu, atau kau kenyangkan akan laparnya. Au qadaita lahu hajatan, atau kau tunaikan baginya hajat. Ibadah yang paling tinggi nyenengin orang lain. Kalau dia lapar, kasih makan. Kalau ada keperluan yang kita bisa bantu, bantu. Itu lebih gede dibanding tahajud saban malam, puasa saban siang. An Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, qama mu'minan, bersabda memberi makan akan orang mukmin, hatta yushbi'ahu min saghafin, sehingga ia memberikan yang dia daripada laparnya. Adkhalahullahu baban min ababil jannah, bisa memasukkan dia oleh Allah akan pintu daripada pintu-pintu surga. La yadkhulu illa man kana mislah, tidak akan masuk akan pintu itu kecuali orang yang ada yaitu seperti dia. Orang yang tukang ngasih makan, pastikan dimasukkan ke surga lewat pintu khusus, pintu it'amut ta'am. Kalau ente punya rumah, ada tamu datang, kasih makan aja. An Sayyidina Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ma qada yatimun ma qamin ala qas'atihim fa yaqraba qas'atahum syaitanun, tidaklah duduk oleh seorang yatim bersama satu kaum atas piring mereka, nampan mereka, duduk makan bareng, maka mendekat akan piring mereka oleh setan. Maka sebab mendekat akan piring mereka oleh setan. Orang kalau makan bareng sama yatim, setan nggak ada. Berkah mana? Berkah. Ada cerita lucu. Ada orang tukang ngaji, makan nggak baca bismillah. Makan aja nggak baca bismillah. Piring, 2 piring, 3 piring, nggak baca bismillah, nggak kenyang-kenyang. Ampe dibisik sama setan, lu baca bismillah, gua udah kenyang. Ampe setan sendiri, kenapa? Iya kekenyangan, ampe nyuruh baca bismillah. Lu baca bismillah. An Sayyidatina Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ida anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghaira mufsidatin kana laha ajruha bima anfaqat wa li zawjiha ajruhu bima kasab. Apabila memberi infak, membelanjakan oleh perempuan dari makanan rumahnya, ghaira mufsidatin, padahal tidak merusak, enggak nyolong,
Kita punya bini, kita kerja, bini kita ada pengemis lalu ngasih makan atau ngasih duit atau ngasih minum, apa faedahnya? Niscaya ada bagi si perempuan, yaitu ganjarannya dengan apa yang infakkan. Dia dapat ganjaran ngasih air segelas, ngasih duit 1.000, ngasih permen 1. Suaminya wali zauja, dan bagi suaminya juga dapat ajru, yaitu ganjaran bima kasaba, dengan sebab ia usaha. Walil khazin, dan bagi penjaga harta, pembantunya, mislu dzalik layan kusuba'duhum ajra ba'din syai'an, tidak mengurangi oleh sebagian mereka akan ganjaran sebenarnya akan sesuatu. Bini ente ngasih sama orang, ente dapat ganjaran, jangan takut gitu. An sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'ala salasa banatin, barang siapa membiayai 3 anak perempuan, anaknya pertama perempuan, pengen laki, kedua perempuan lagi, pengen laki, ketiga perempuan lagi, sampai 3 perempuan. Fa'addabahuna, lalu ia mendidik 3 itu. Wazawwajahuna, lalu mengawinkan ia akan anak 3, artinya sampai gede sampai dikawinin. Wa ahsana ilaihinna, dan ia berbuat baik kepadanya, falahul jannah, maka baginya masuk surga. Orang yang punya 3 anak perempuan, nggak punya anak laki, perempuan semuanya, jangan sedih. Lu urus, didik, sampai sukses, sampai kawin, lu dapat surga. Nabi, begitu, gitu. Yakini, yang punya anak perempuan nanti punya mantu laki-laki. Gitu. Wa fi riwayatin qala salasu akhwat, 3 saudara perempuan, au salasu banat, atau 3 anak perempuan, au ibnatani, atau 2 anak perempuan, au ukhtani, atau 2 saudara perempuan. Artinya riwayatnya ada yang 2, ada yang 3 begitu. Wa yashmalu kadzalika dawatil qaraba, dan mencakup oleh yang demikian itu faedah hadis akan yang memiliki kerabat, kabanatil akhi, seperti anak perempuannya saudara laki-laki ponakan, wal kholati, dan bibi dari ibu, wal amati, bibi dari bapak. Fan sayyidatina ummul mukminin Ummi Salamah radhiyallahu anha, berkata Ummu Salamah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, man anfaqa ala ibnataini, siapa memberi infak atas 2 anak perempuan, au ukhtaini, atau 2 saudara perempuan, au dawatai qarabat, atau 2 perempuan yang memiliki kerabatan, yahtasibun nafaqata alaihima, ia mengharapkan ganjaran akan nafkah atas keduanya, hatta yughniyahumullah min fadli, sehingga mencukupkan akan keduanya Allah dari anugerah Allah azza wa jalla, au yakfiyahuma, atau mencukupi Allah akan keduanya, kana talau sirmenar, bisa ada keduanya baginya benteng penghalang dari neraka. Kalau kita punya 2 saudara perempuan, kita sekolahin sampai sukses, pastikan kita bakalan kagak masuk neraka. Ini temboknya. Warwa Muslim wa Tirmidzi an Sayyidina Anas ibni Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ala jariyataini, siapa orang membiayai 2 anak perempuan, dakhaltu ana wa huwa al jannah kahataini, ini saya masuk aku dan dia ke surga kayak begini. Wa asyara bi isbahi, dan Nabi isyarat dengan 2 telunjuknya. Kalau kita punya 2 anak perempuan, diurusi dengan benar, didik sampai sukses, surga bareng sama Nabi sallallahu alaihi nabi. An Sayyidina Sauban radhiyallahu anhu qala, berkata Sauban, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idul maridi fi makhrafatil jannati hatta yarji'a, adapun orang yang membesuk orang sakit itu pada taman surga sampai ia pulang. An Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, berkata Ali, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min rajulin ya'udu maridan mumsian illa kharaja mausabuna alfa malakin yastaghfiruna lahu hatta yusbiha, tidaklah seseorang yang membesuk akan orang sakit padahal petang hari, melainkan keluar bersama dia 70.000 malaikat memohonkan ampun dosa baginya hatta yusbiha, sampai pagi hari. Wa kana lahu kharifun fil jannah, adalah baginya istana di surga. Wa man atahu musbihan, siapa yang datang ke orang sakit padahal pagi hari, kharaja mausabuna alfa malakin, bisa keluar bersama dia 70.000 malaikat yastaghfiruna lahu, memohonkan ampun 70.000 malaikat itu baginya hatta yumsi, sampai petang hari. Wa kana lahu kharifun fil jannah, ada baginya istana di surga. Al kharif al bustan, maknanya taman di surga. An Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, inna lillahi tabaraka ta'ala malaikatan sayyaratan fudula
Sesungguhnya bagi Allah tabaraka wa ta'ala ada malaikat yang tukang keliling. Ia betaguna majalis dzikri, mencari-cari tempat-tempat zikir. Faida wajadu majlisan fihi dzikrun, apabila mereka dapati satu majlis di dalamnya ada berzikir, qa'adu maka duduk tu malaikat ma'ahum bersama mereka. Wa haffa ba'duhum ba'dhan bi ajnatim, dan meliput sebagian mereka dengan sebagian lain dengan sayap mereka. Hatta yamla'u, sehingga penuh mereka ma bainahu wa bainas samai dunia, barang antara langit dunia. Faida tafarraqu, apabila mereka telah berpisah dari majlis, araju maka naik lagi malaikat, wasangidu, dan naik ila sama, ke langit. Qala, bersabda Nabi, fayas'aluhumullahu azza wa jalla, maka bertanya kepada malaikat oleh Allah azza wa jalla, wa a'lamu, pada Allah itu tahu dengan mereka, min aina ji'tum, dari mana kamu datang? Fayaquluna, maka malaikat menjawab, ji'na min indi ibadin laka fil ardi, kami datang dari sisi hamba-hamba bagimu di muka bumi. Yusabbihunak, mereka bertasbih kepadamu. Wa yukabbirunak, mereka membaca Allahu Akbar. Wa yuhallilunak, mereka membaca la ilaha illallah. Wa yahmadunak, mereka membaca alhamdulillah. Wa yas'alunak, mereka berdoa memohon kepadamu. Qala, wa madza yas'aluni, kata Allah, apa yang mereka minta kepadaku? Qalu, kata malaikat, yas'alunaka jannatak, mereka minta kepadamu surga. Qala, kata Allah, wa hal ra'au jannati, apakah mereka melihat surgaku? Qalu, kata mereka, belum, ay Rabbi, wahai Tuhanku. Qala, fa kaifa law ra'au jannati, bagaimana jikalau mereka melihat surgaku? Qalu, para malaikat berkata, wa yastajirunak, mereka meminta perlindungan kepadamu. Qala, Allah berfirman, wa mimma yastajirunani, dari apa mereka meminta perlindungan kepadaku? Qalu, malaikat menjawab, min narika ya Rabb, dari nerakamu wahai Tuhanku. Qala, wa hal ra'au nari, Allah berfirman, apakah mereka melihat nerakaku? Qalu, malaikat menjawab, tidak. Qala, fa kaifa law ra'au nari, bagaimana kalau mereka telah melihat nerakaku? Qalu, malaikat berkata, wa yastaghfiruna, mereka beristighfar. Qala, fayaqulun, qad ghafartu lahum, sungguh aku ampuni bagi mereka. Fa'ataituhum ma sa'alu, aku berikan mereka apa yang mereka minta. Wa ajartuhum mimma stajaru, dan aku lindungi mereka dari apa yang mereka minta perlindungan. Qala, berkata Nabi, fayaquluna, maka berkata malaikat, Rabbi, wahai Tuhanku, fihim, pada tengah-tengah mereka, fulanun, ada si anu, abdun khatta'un, seorang hamba yang salah, keliru. Ya Rob, ada orang cuman mampir doang, begitu, mampir doang, enggak niat ngaji, enggak karena hujan, jadi mau pulang hujan, ya udah duduk aja, jadi enggak serius. Innama marra, sesungguhnya dia lewat. Fajalasa mahum, lalu ia duduk bersama mereka. Itu dikasih apa kagak? Qala fayaqulu walahu ghafartu, baginya aku ampuni, saya ampuni juga. Emang apa? Kan dia niatnya enggak benar. Borongan malaikat, borongan. Humul qaumul yasqa bihim jalisuhum, mereka perkumpulan yang tidak bernasib sial dengan mereka, orang yang duduk bersama mereka. An Sayyidina Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun, tidaklah duduk oleh satu kaum, yadhkuruna Allah azza wa jalla, ia berzikir, mereka berzikir pada Allah, illa nadahum munadin nasama, mereka menyeru pada mereka oleh penyeru dari langit, kumu, berdirilah kalian, maghfuran lakum, padahal diampuni bagi kalian, qad budilat sayi'atukum hasanatin, sungguh diganti dosa kalian dengan kebaikan-kebaikan. Khatimatun wa du'aun, ini penutup kajian dan doa. Wafil khitam, dan pada penutup pada malam hari ini, hadza, adapun ini kitab Qalilul Majhud, namanya Qalilul Majhud, qad sungguh telah selesai. Wabil khairi insyaallah qad dengan kebaikan insyaallah sungguh menyeluruh. As'alullah subhanahu wa ta'ala, aku mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala, an yanfa'a bihi, bahwa memberi manfaat Allah dengan kitab Qalilul Majhud. Wa ad'u, aku berdoa,
bima da'a bihin nabiyyu, dengan doa yang dibaca oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya Nabi? Saya pakai doa ini yang Nabi baca. Allahumma inni as'aluka khairal mas'alah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu sebaik-baiknya permintaan. Wa khairat doa, sebaik-baiknya doa. Wa khairan najah, sebaik-baiknya kesuksesan. Wa khairal amal, sebaik-baiknya amal. Wa khairas sawab, sebaik-baiknya ganjaran pahala. Wa khairal hayat, sebaik-baiknya kehidupan. Wa khairal mamat, sebaik-baiknya kematian. Wasabbitni, teguhkan olehmu akan daku pada agamamu. Wasaqil mawazini, beratkan olehmu akan timbangan-timbangan ganjaranku. Wahaqqiq imani, mantapkanlah olehmu akan imanku. Warfa' darajati, dan tinggikanlah derajatku. Wataqabbal solati, terimalah solatku. Waghfir khoti'ati, ampunilah dosa-dosaku. Wa as'aluka darajatil ula minal jannah, aku mohon kepadamu derajat yang tinggi di surga. Allahumma inni as'aluka fawatihal khair wa khatimah wa jawami'ah wa awalah wa zahirah wa batinah wa darajatil ula minal jannah. Amin. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu segala pembuka-pembuka kebaikan, pembuka rezeki, ilmu, dan penutupnya, dan penghimpunnya, permulaannya, lahirnya, batinnya, dan derajat yang tinggi di surga. Amin. Allahumma inni as'aluka khaira ma ati wa khaira ma af'al wa khaira ma a'mal wa khaira ma batan wa khaira ma zahar wa darajatil ula minal jannah. Amin. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu akan sebaik-baiknya apa yang aku datangkan, dan sebaik-baiknya apa yang aku kerjakan, sebaik-baiknya apa yang aku amalkan, sebaik-baiknya apa yang batin, sebaiknya apa yang zahir, dan derajat yang tinggi di surga. Amin. Allahumma inni as'aluka an tarfa'a dzikri. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu bahwa kau tinggikan akan sebutanku. Wa tadha'a wizri, kau ampuni akan dosaku. Wa tusliha amri, kau perbaiki akan urusanku. Wa tutahhira qalbi, kau sucikan akan hatiku. Wa tuhassina farji, kau lindungi akan kemaluanku. Wa tunawwira qalbi, kau berikan cahaya akan hatiku. Wa taghfira li dzambi, kau ampuni bagiku dosaku. Was'aluka darajatil ula minal jannah, aku mohon kepadamu derajat yang tinggi di surga. Amin. Allahumma inni as'aluka an tubarika li fi nafsi. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu agar kau berkahi bagiku pada jiwaku. Wa fi sam'i, pada pendengaranku. Wa fi basari, pada penglihatanku. Wa fi ruhi, pada ruhku. Wa fi khalqi, pada penciptaanku. Wa fi khuluqi, pada perangai akhlakku. Wa fi ahli, pada keluargaku. Wa fi mahyaya, pada hidupku. Wa fi mamati, dan pada matiku. Wa fi amali, dan pada amalku. Wa taqabbal hasanati, kau terimalah segala kebaikanku. Wa as'aluka darajatil ula minal jannah, aku mohon kepadamu derajat yang tinggi di surga. Amin. Ini doa saya mau jamakkan biar ente bisa pakai ketika sholat. Ente cuman baca amin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairat du'a wa khairan najah wa khairal amal wa khairas thawab wa khairal hayah wa khairal mamat wasabbitna wasaqqil mawazinana wa haqqiq imanana warfa' darajatina wa taqabbal salatana waghfir khati'atina wa nas'aluka darajatil ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka
fawatihal khair wa khawatimah wa jawami'ah wa awalah wa zahirah wa batinah wa darajatil ula minal jannah amin. Allahumma inna nas'aluka khaira ma na'ti wa khaira ma naf'al wa khaira ma na'mal wa khaira ma batan wa khaira ma zahar wa darajatil ula minal jannah amin. Allahumma inna nas'aluka antarfa'a dzikrona wa tado'a wizrona wa tusliha umurana wa tutahhira qulubana wa tuhassina furujana wa tunawwira qulubana wa taghfir lana dzunubana wa nas'aluka darajatil ula minal jannah amin. Allahumma inna nas'aluka an tubarika lana fi anfusina wa fi asma'ina wa fi absarina wa fi arwahina wa fi khalqina wa fi akhlaqina wa fi ahlina wa fi mahyana wa fi mamatina wa fi amalina wa taqabbal hasanatina wa nas'aluka darajatil ula minal jannah amin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Segini aja ngajinya. Wallahu a'lam.